Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Abdurrahim, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pada video kali ini saya akan menunjukkan video aksi nyata saya dalam memberikan diseminasi tentang budaya positif di lingkungan sekolah saya, yaitu SMK Negeri 2 Indramayu. Selamat menyaksikan. Bergerak menggerakkan, lakukan perubahan untuk pendidikan. Perjuangan di atas kertas dan ujung pena, merubah peradaban lebih baik dan bermakna. Suwadi Suryaningrat, pahlawan pendidikan. Pemikirannya hebat dengan 3 semboyan. Ingat sosung tulodo, hikmatnya mangun kaso, tuturi handayani, filosofi yang mumpuni. Ibu bapak guru hebat, ayo teruslah bersemangat. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat semangat untuk bisa berkumpul kembali di aula tercinta kita, aula SMK Negeri 2 Indramayu. Dan tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya dan kita umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati dan yang kami banggakan, terima kasih kami sampaikan. Tanpa dukungan Bapak Ibu, kami tidak akan bisa melaksanakan kegiatan yang begitu sangat berarti bagi kami dan semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini dan khususnya untuk sekolah tercinta. Baik Bapak Ibu, kegiatan hari ini yaitu diseminasi hasil kegiatan pendidikan kami mengenai tentang budaya positif yang insya Allah di SMK Negeri 2 Indramayu sudah sangat luar biasa dalam pembiasaan budaya positifnya ya Bapak Ibu. Dan untuk acara hari ini nanti yaitu ada susunannya, ada pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, selanjutnya pemateri dari Bu Haja Lulu, Pak Abdurrahim, Pak Markus, dan diakhiri oleh saya dan ditutup doa. Bapak Ibu, untuk keberkahan kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama dengan membaca basmalah. Dan Bapak Ibu dimohon untuk berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama.
Bidang Kurikulum dan SDM. Kepada Pak Makus dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertama kita wajib bersyukur karena kita masih diberikan berbagai macam nikmat yang Allah berikan pada kita semua, terutama nikmat pekerjaan. Karena banyak orang yang mencari pekerjaan, banyak orang yang pengen bekerja di SMK Negeri Indramayu, pengen jadi guru. Kita yang juga ada kesempatan itu. Oleh karena itu kita wajib bersyukur terhadap semua nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan diseminasi ini merupakan salah satu kegiatan dari rangkaian program guru penggerak di mana kita diwajibkan melakukan aksi nyata dari hasil modul 1.1, modul 1.2, 1.3 dan terakhir 1.4. Kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan aksi nyata. Aksi nyata ini di sini berupa diseminasi. Kami memberikan sedikit materi tentang keilmuan di CGP sehingga memberikan dampak yang positif kepada SMK Negeri 2 Indramayu. Di sini tentang pembiasaan disiplin positif, sehingga kita akan belajar bagaimana itu namanya segitiga restitusi, bagaimana 5 fungsi kontrol sebagai guru dan lain sebagainya, tentang teori motivasi, tentang disiplin yang positif itu seperti apa. Nanti kita akan mendapatkan ilmu yang sangat berharga itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan, dan selamat kepada Pak CGP dari SMK Negeri 2 Indramayu dan Bapak Ibu yang ada di sini bisa menyimak, mendapatkan ilmu yang sangat berharga untuk kepentingan kita sebagai guru, karena kita adalah guru yang profesional. Demikian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Makus atas sambutannya. Bapak Ibu, sebelum mengawali materi kita pada hari ini, ada Pak Rohim yang punya SBK terlebih dahulu. Silakan pada Pak Rohim, dipersilakan Bapak. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya sekadar permainan ice breaking saja. Ini biasanya sering dilakukan itu adalah clue-nya, ya, atau sebuah pertanyaan aja biar paling gampang. Ini karena menjelang biasanya kalau siang agak ngantuk-ngantuk juga kasih. Ini baru pertama sudah langsung ice breaking. Oke, ini ada pertanyaan. Ini ice breakingnya, clue-nya itu 1 minggu 7 hari. Sekali lagi, clue-nya 1 minggu 7 hari. Ya sering mungkin pernah dengar ini untuk pertanyaan ice breaking. Hari Minggu saya pergi ke Seoul, ya, Seoul. Hari Senin saya pergi ke Denpasar, Bali. Hari Rabu saya pergi ke, saya ulang, hari Minggu. Nah ini clue-nya 7 hari, ya, 1 minggu 7 hari. Hari Minggu saya pergi ke Seoul. Hari Senin saya pergi ke Denpasar, Bali. Hari Rabu saya pergi ke Tegal, ke Eropa, ke Eropa, benar. Nah itu tuh, ya kalau hari Selasanya baru ke Tegal bisa. Jadi permainannya itu adalah permainan kata kuncinya depan. Ya, jadi intinya kalau kita pikir clue-nya tadi 1 minggu 7 hari. Hari bisa hari pertama atau hari yang disebutkan itu Seoul S1. Keduanya Denpasar D2. Ya. Oke, satu kali lagi biar lebih ini berpikirnya kreatif. Ya. Baru terpikirkan.
Nah ini sebenarnya permainan yang sekiranya kita ketika di dalam kelas pun kita bisa membuatkan pertanyaan tematik seperti ini atau ice breaking ketika mendapatkan suatu anak yang sekiranya anak itu jenuh. Dan dikasih suatu permainan seperti ini. Jadi ice breakingnya dalam bentuk kira-kira tidak ngantuk lah, ini seperti ini. Ya, baik, pertanyaan ya ini supaya paling gampang, ini clue-nya sederhana, ditambahkan 2. Ya, sekali lagi ditambahkan 2 clue-nya. Ya, ditambah 2. Hari ini Andi masak cecek tumis. Nah, besoknya Erna masak goreng ayam. Ya. Besoknya lagi Rahma masak jagung bakar. Ayo. Entok goreng. Ya. C. Ditambah 2. Ini clue-nya ditambah 2. Nah, Rahma. Nah, ini kan besoknya lagi Rahma masak masak apa? Kurang. Ceko, salah. Salah. Enggak semuanya. Nah, dengan adanya pemikiran seperti ini, pasti anak itu akan menebak sehingga rasa kantuk pun tidak ada. Sehingga banyak permainan yang menebaknya asal dan sebagainya. Nah, ini kata kuncinya tadi Andi masak, A itu Andi, 2 harinya itu adalah dia masak cecek tumis. Keduanya itu di sana ada ya, itu ada dalam tulisan iya. Jadi jawabannya apa? Rahma masak. Rahma masak opor, salah. Nih, saya ulangi ya. Hari ini Andi masak cecek tumis. Besoknya Erna masak goreng ayam. Besoknya lagi Rahma masak Tumis kangkung. Iya. tumis kangkung teh. Iya. Kan huruf S. Iya benar. Tadi Andi A, B, C ditambah clue-nya tambahkan 2. A, B, C. A Andi itu masaknya cecek. Kalau E, Erna tambah 2. E, Goreng ayam. B, goreng ayam. Goreng ayam. Nah, kan 2 tambahkan 2 clue. Huruf E, F, G. Oke. Kan Erna. EFG. EFG. Ya. Nah, satu lagi-nya adalah tadi Rahma R. R S T. Ya, mulai tumis kangkung, tumis. Ya, jadi kalau sudah kalau tauge lebih enak lagi dibikin. Ya, mungkin itu saja punya kita close sama-sama, Bang. Oke, baik, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Yasin. SDG-nya itu bikin pusing ya, pusing. Bagi saya yang berat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Testia atas kesempatannya dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan untuk hadir dan berkenan untuk menjadi partisipan bagi kegiatan kami di pendidikan guru penggerak ini ya Bapak Ibu ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya juga. Baik, ini adalah salah satu tugas dari calon guru penggerak yaitu modul 1.4 tentang budaya positif, dan kami harus mempraktekkan aksi nyatanya yaitu dengan membagikan pemahaman tentang apa itu budaya positif kepada rekan-rekan guru maupun staf tata usaha yang ada di sekolah di mana CGP itu berada. Baik Bapak Ibu, ini sudah ngantuknya sudah buyar ya? Iya, tadi kan baru ada apa namanya ice breaking ya? Saya ngantuk, Bu. Oke.
Atau malah tambah pusing ini? Iya, karena apa namanya itu tadi banyak ini ya, clue-cluenya gitu ya. Baik Bapak Ibu, ini tujuan pembelajaran yaitu CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Jadi sebenarnya di SMK Negeri 2 Indramayu ini sudah banyak ya budaya-budaya positif yang sudah diterapkan. Antara lain seperti S3 atau 3S? 3S ya. Iya. Jadi apa namanya? Ya kita juga punya S3 gitu ya, nggak apa-apa, kan sama aja, cuma tinggal apa beda tempatnya 3 di awal sama 3 di akhir gitu. Itu 3S, itu juga salah satu budaya positif bisa juga, yaitu salam, sapa, dan senyum. Kemudian juga ada yang tiap hari Jumat itu juga beberapa budaya positif juga di situ, yaitu ada jumsi, kemudian juga ada senam bersama, lalu ada duha bersama, itu juga salah satu budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah kita. Jadi sudah banyak budaya positif di sekolah kita. Tetapi mungkin ada yang mungkin bisa kita terapkan gitu lebih lanjut setelah kita belajar bersama tentang apa itu budaya positif. Gitu. Mungkin ada yang bisa kita terapkan kalau misalnya yang belum kita terapkan, tapi mungkin kita bisa terapkan ya. Baik. Ini latar belakangnya dari budaya positif ini. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu bahwa pendidikan itu berhubungan dengan kodrat keadaan dan keadaannya setiap anak. Jadi andai kata anak tidak baik dasarnya, tentu anak tersebut perlu mendapatkan tuntunan agar semakin baik budi pekertinya. Anak yang dasar jiwanya tidak baik dan juga tidak mendapat tuntunan pendidikan, tentu akan mudah menjadi orang jahat. Anak yang sudah baik dasarnya juga masih memerlukan tuntunan. Tidak saja dengan tuntunan itu ia akan mendapatkan kecerdasan yang lebih tinggi dan luas, akan tetapi dengan adanya tuntunan itu ia dapat terlepas dari segala macam pengaruh jahat. Tidak sedikit anak-anak yang baik dasarnya, tetapi karena pengaruh-pengaruh keadaan yang buruk kemudian menjadi orang-orang yang jahat. Oh iya Bapak Ibu, mohon maaf saya menyampaikannya sambil duduk ya, karena keterbatasan gerak. Baik. Kemudian, oleh karena itu sekolah sebagai salah satu tempat pendidikan perlu untuk membangun budaya positif agar anak atau murid-murid kita tersebut mendapatkan tuntunan agar semakin baik budi pekertinya. Dalam diskusi kita kali ini kita akan meninjau lebih dalam tentang strategi menumbuhkan lingkungan yang positif. Kita akan melakukan refleksi atas penerapan disiplin yang dilakukan selama ini di lingkungan kita. Bagaimana strategi kita dalam praktek disiplin tersebut? Apakah selama ini kita sungguh-sungguh menjalankan disiplin atau kita melakukan sebuah hukuman? Nah, nanti kita juga akan memikirkan kembali kebutuhan-kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh murid kita. Sampai kenapa murid kita itu melakukan hal yang tidak pantas gitu. Berarti ada kebutuhan-kebutuhan dasar dari murid kita yang belum terpenuhi gitu. Nanti kebutuhan-kebutuhan dasar akan disampaikan oleh kalau nggak salah Pak Rolim atau Pak Mahfuz tentang kebutuhan-kebutuhan dasar dari manusia itu apa gitu. Kemudian kita juga akan mengeksplorasi suatu posisi dalam penerapan disiplin. Jadi guru sebagai manajer, bagaimana itu peran guru sebagai seorang manajer? Jadi peran guru itu ketika mendisiplinkan peserta didik atau siswa itu ada yang sebagai penghukum, ada yang sebagai pembuat rasa bersalah, ada yang sebagai teman, ada yang sebagai pemantau, dan yang terbaik adalah yang menerapkan disiplin positif itu guru sebagai manajer, gitu ya. Di sini kita akan mendalami juga bagaimana pendekatan restitusi. Nanti akan disampaikan oleh Bu Testia tentang bagaimana itu pendekatan restitusi yang dapat menumbuhkan murid-murid yang bertanggung jawab, mandiri dan merdeka. Baik, ini adalah yang akan dipelajari itu tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif nilai kebajikan dan lain sebagainya. Itu yang akan dibahas nanti oleh Bapak dan Ibu yang akan melakukan diseminasi ini. Dan saya kebagian bagian yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar dan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Baik, Bapak Ibu, sekarang ini sering digaungkan ya
pembelajaran paradigma baru ya Bapak Ibu. Barangkali ada yang bisa memberikan tanggapannya apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Ada Bapak Ibu yang mungkin bisa menyampaikan pendapatnya apa itu pembelajaran paradigma baru? Jadi pembelajaran itu proses, Bu. Jadi dalam hal pembelajaran itu di dalam itu banyak proses sehingga bisa membentuk satu kata yaitu pembelajaran sehingga bisa menghasilkan. Nah, kemudian kalau paradigma baru itu satu cara atau metode supaya yang tadi itu bisa menjadi referensi agar dalam kegiatan pembelajaran tadi tumbuh lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ya. Betul ya apa yang dikatakan oleh Pak Jadi. Jadi agar tumbuh baik gitu ya. Jadi paradigma baru ini ada pembelajaran yang diterapkan agar tumbuh baik. Ya, luar biasa Pak Jajan. Pembelajaran paradigma baru di sini adalah pembelajaran salah satunya adalah yang berpihak kepada murid dan itu adalah sesuatu yang baik gitu ya Bapak Ibu ya. Pembelajaran yang berpihak kepada murid gitu. Dan di sini adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid salah satunya adalah pembelajaran yang berdiferensiasi gitu. Jadi kita mengakomodir kebutuhan dari murid-murid kita. Apa yang menjadi kebutuhan dari peserta didik kita itu untuk belajar itu apa? Apa yang menjadi motivasi mereka untuk belajar itu? Kemudian juga apa yang menjadi gaya belajar dari peserta didik kita? Gitu. Kita juga perlu tahu. Jadi nanti dari latar belakang siswa yang berbeda-beda, latar belakang sosial, ekonomi dari peserta didik kita yang berbeda-beda gitu ya. Kita kemudian bisa menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan latar belakang mereka gitu. Agar semuanya terakomodir, agar apa yang menjadi latar belakang mereka itu terakomodir gitu. Itu namanya pendidikan inklusif, pendidikan yang mengedepankan kesetaraan, mengedepankan sesuai dengan latar belakang dari peserta didiknya itu. Gitu. Pembelajaran berdiferensiasi. Ada diferensiasi konten, diferensiasi produk, dan diferensiasi proses gitu. Itu pembelajaran paradigma baru. Intinya adalah berpihak kepada murid gitu ya Bapak Ibu. Kita yang memutuskan. Nah itulah sebenarnya sejatinya dari suatu kontrol diri itu, bahwa kita yang menentukan, bukan orang lain yang menentukan. Kalau orang lain kemudian menghardik, membujuk, membentak, memberikan hadiah dan sebagainya, masalah kita membuka dan tidaknya itu adalah karena diri kita, kontrol diri kita, gitu. Kontrolnya diri kita. Gitu. Kalau kemudian kita membuka, itu bukan alasannya, dianya karena kasih hadiahnya lebih besar. Itu tidak bisa menjadikan alasan. Karena itu berarti bukan kita yang mengontrol, tapi orang lain yang mengontrol. Jadi ketika kemudian kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu adalah murni karena diri kita yang menginginkan itu, bukan karena orang lain, bujukan orang lain dan sebagainya. Itulah yang kita harapkan saat kita nanti menerapkan disiplin positif ini ya. Salah satu budaya positif adalah disiplin positif. Itu adalah bahwa siswa kita seharusnya mempunyai kontrol diri mereka, bukan karena hardikan kita, bukan karena pemberian hukuman kita. Kemudian siswa kita mau melakukan. Yang kita harapkan siswa kita itu melakukan konsekuensi atas hukumannya, konsekuensi atas ketidakdisiplinannya itu murni karena kontrol dia sendiri, kontrol mereka sendiri. Karena mereka menyadari tentang kekeliruan atau kesalahan yang mereka buat. Baik, nah inilah kita akan lanjutkan dengan miskonsepsi tentang teori kontrol ini Bapak Ibu. Jadi ada ilusi, ada miskonsepsi tentang guru mengontrol murid gitu. Nah ini kalau kemudian murid melakukan apa yang diperintahkan oleh gurunya, itu sebenarnya kita tidak tahu bahwa murid itu melakukan karena takut pada ancaman kita, takut pada bujukan kita, nggak tahan dengan bujukan kita atau bagaimana gitu. Itu. Jadi kemudian guru punya power. Padahal sebetulnya siswa mungkin
bisa jadi pengen menolak gitu. Tapi karena rasa takut itu akhirnya tertutupi. Itu ilusi guru mengontrol muridnya. Nah, padahal sebetulnya pemberian hadiah itu bisa jadi malah membuat siswa kita menjadi tidak mandiri ya Bapak Ibu. Gitu, karena tergantung pada hadiah gitu. Jadi ketika hadiah tidak diberikan, mereka tidak akan termotivasi lagi. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini juga miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, sekarang yang kita harus perbarui adalah bagaimana kita merubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi, paradigma stimulus respon itu adalah suatu konsep dalam psikologi yang menjelaskan bagaimana perilaku seseorang itu dibentuk atau dipengaruhi oleh rangsangan. Jadi siswa kita itu berlaku karena adanya motivasi eksternal, motivasi dari luar, motivasi dari guru gitu. Yang kamu tuh nggak boleh kayak gitu, kamu tuh begini. Ada aturan-aturan dari guru yang kemudian itu berarti motivasi dari eksternal. Atau misalnya pemberian hadiah. Kalau kamu bisa menjawab pertanyaan ini, saya kasih permen, saya kasih es krim, ya gitu. Nah itu namanya adalah motivasi eksternal. Nah nanti diharapkan bahwa peserta didik itu atau siswa kita itu melakukan kedisiplinannya itu berasal dari motivasi internal, itu yang diharapkan. Jadi nanti beralih ke teori kontrol. Jadi siswa sendiri yang mengontrol dirinya sendiri. Itulah yang dimaksud dengan disiplin yang positif. Nah, jadi seperti ini paradigmanya Bapak Ibu. Kalau stimulus respon atau yang menerapkan disiplin berdasarkan motivasi eksternal, berdasarkan dari luar, itu anggapannya bahwa realitas atau kebutuhan kita semua itu sama. Padahal belum tentu ya Bapak Ibu ya, kebutuhan siswa itu sama gitu. Contoh misalkan, ada ya siswa itu yang dia misalkan contohnya ini merebut makanan temannya, merebut makan siang temannya, direbut makan siang temannya. Nah kemudian kita tanya alasannya apa kamu merebut makan siang temanmu itu? Kemudian dijawab alasannya adalah karena saya tidak diberi makan, tidak diberi bekal oleh orang tua saya, tidak diberi bekal oleh orang tua saya. Berarti itu kurang kebutuhan apa? Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan survival. Anak itu berarti kekurangan kebutuhan hidup. Kemudian ditanya lagi, misalnya alasannya berbeda lagi. Oke, kamu kenapa alasannya? Alasannya saya mah senang aja ganggu teman-teman tuh. Kalau teman-teman sedih, teman-teman murung, marah-marah itu saya senang. Nah, iya, berarti senang melihat orang lain susah. Nah, itu senang melihat orang lain susah ya. Itu berarti dia anak tersebut kekurangan kebutuhan apa? Kebutuhan kesenangan ya Bapak Ibu. Nah, itu. Jadi realitas kebutuhan murid kita itu berbeda-beda Bapak Ibu. Itu yang harus kita garis bawah, yang harus kita betul-betul perhatikan itu. Jadi bisa jadi tindakan indisiplin anak itu mungkin sama, tapi alasannya mungkin berbeda, gitu ya. Nah ini disiplin positif, ada salah satu budaya positif, ada disiplin positif. Jadi disiplin positif ini, oke Bapak Ibu mungkin bisa memberikan tanggapannya apa itu disiplin, yang menurut pandangan Bapak Ibu, disiplin itu apa ya Bapak Ibu? Disiplin positif adalah merupakan sesuatu cara penerapan disiplin, yang tadi penerapan aturan yang baik tadi, yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi anaknya yang mempertanggungjawabkan dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi bukan kita yang menentukan, oh kamu harus dihukum ini karena kamu lalai masuk kelas telat squat jam atau push up. Nah itu disiplin positif bukan Bapak Ibu? Positif juga dari segi yang tidak dipandang itu tidak baik, baik juga Bu. Baik juga, baik bagi kita dulu ya. Mereka mungkin bisa. Pak Jaja sebagai murid menyukai kontrol diri seperti itu ya. Tapi apakah tadi yang paradigma stimulus respon sama yang paradigma teori kontrol tadi, bahwa setiap kebutuhan itu mungkin berbeda. Mungkin pandangan Pak Jaja sebagai murid
seperti itu, senang gitu. Tapi belum tentu murid yang lain, misalnya murid Pak Samsul sebagai murid belum tentu juga kan, sama gitu ya. Atau misalnya Pak Mas Fahmi sebagai murid belum tentu sama juga gitu kan. Nah itu. Nah di sini untuk disiplin positif ini adalah kita biarkan siswa untuk mempertanggungjawabkan apa yang menjadi konsekuensi atas tindakan disiplinernya itu gitu, berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Makanya mungkin biasanya di awal tahun ajaran baru itu ada kita membuat keyakinan kelas gitu. Nah keyakinan kelas itu yang membuat siapa? Yang membuat adalah siswa gitu. Yang membuat siswa, kemudian guru yang memfasilitasi untuk pembuatan keyakinan kelas tersebut. Nah ini disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami, menyadari berdasarkan motivasi internal Bapak Ibu, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Tadi kalau saya nyuruh siswanya, ayo squat jump atau push up, itu tuh berarti paksaan, pujian, hukuman atau motivasi internal siswanya. Mungkin ini ya, tindakan kita adalah baik, oke, nanti ibu mungkin akan bicara ya, atau bapak mungkin akan bicara dengan kamu setelah selesai pembelajaran, mungkin itu. Ya, baru kemudian selesai pembelajaran kita baru memfasilitasi atau baru berbicara dengan murid yang disipliner tersebut gitu, tentang apa keyakinan kelas apa yang mereka telah langgar gitu. Nah kemudian apa alasannya, kita perlu tahu juga alasannya dan sebagainya. Nanti akan disampaikan oleh Bu Tasya tentang bagaimana penerapan restitusi, segitiga restitusi untuk menangani peserta didik yang melakukan kekeliruan atau kesalahan. Baik, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang sebaiknya diterapkan di Indonesia. Jadi banyak nilai-nilai kebajikan itu ya, setiap negara punya nilai-nilai kebajikan masing-masing. Nah untuk di Indonesia, terutama di institusi pendidikan, maka nilai-nilai kebajikan ini mungkin bisa menjadikan acuan kita, gitu ya, yaitu yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Baik, kemudian selanjutnya adalah, untuk bagian yang ketiga dan keempat akan disampaikan oleh Bapak Abrohim. Kepada Bapak Abrohim kami persilakan. Ya, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar selamat pagi. Briefingnya sudah lah ya. Oke, saya akan menjabarkan tentang motivasi perilaku manusia. Ini nanti ada sedikit contoh biar melek juga. Nanti ada sebuah video. Mungkin Pak Mahfud bisa melihat dari itu. Belum ya belum. Di sini udah belum sebelumnya itu. Jadi nanti sebelum saya menampilkan sebuah video, nanti ini ada untuk motivasi. Nah ini saya jelaskan dulu. Motivasi adalah dorongan internal atau eksternal yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau tujuan tertentu. Dalam psikologi motivasi sering dibagi menjadi dua kategori untuk motivasi. Ada yang tadi yang dijelaskan oleh Bu Lulu, internal dan eksternal tadi. Jadi nanti ada motivasinya. Nanti dulu. Nah ini di sini untuk nanti akan dijelaskan setelah next berikutnya ada yang udah tampilan. Ya mungkin dulu sambil berdiri aja biar ya. Boleh ditampilkan dulu. Oke. Ini ada dua video yang saya tampilkan. Nah ini untuk memotivasi anak saja supaya ini untuk ditugaskan ke anak juga. Ini kita saling berbagi saja. Ini suatu. Nah ini tindakan contoh video awal. Nah ini ada keterangan. Ini saya bagikan ke anak gitu biasanya. Nanti ada pertanyaan pemantik. Nah berikut video yang kedua. Ini sama, kontennya sama antara video pertama dan kedua, hanya yang terakhir yang membedakan. Pas kemarin pas 17 ini videonya. Masih pakai baju lagi.
Baik, ini ada 2 video kategori. Nah, ini biasa saya gunakan ini untuk budaya positif juga, untuk nilai lebih. Apa yang membedakan video satu dengan video yang kedua? Nah, ini biasanya saya juga nanti akan tampilkan video yang ditampilkan untuk tugas ke anak. Nah, ini kan dari video awal. Ini sebenarnya ini konsep dari modul 1.3 ya, 1.3. Di sana itu tentang prakasa perubahan sebenarnya. Jadi kita intinya itu mendidik anak itu ada suatu perubahan sendiri. Nah, sebenarnya kita ambil tema ini. Tadinya temanya itu adalah tujuan yang sama tanpa mengurangi nilai tujuan itu sebenarnya. Jadi contoh, dalam video yang pertama itu saya mau melakukan tindakan ke lab informatika. Nah, video yang keduanya sama, kalau di nomor 3, cuma di sana ada nilai plusnya. Nilai plusnya itu ketika ada sampah yang sama tujuannya. Nah, kita itu mendidik nilai positif ke anak itu gimana caranya kita tanpa mengurangi, istilahnya sama-sama tujuannya. Tujuan dari kita mau mengajar itu ada sampah-sampingnya tanpa mengurangi, tinggal ambil dan buang ke tempat sampah. Itu tujuan awalnya. Nah, sebenarnya dari tujuan sana kita itu bisa memanfaatkan pertanyaan pemantiknya. Apa yang nanti akan didapat selain kita membantu untuk membersihkan sampah tadi, kita juga bisa membantu nanti ada pertanyaan pemantik untuk ke siswa kita. Sebenarnya seperti itu. Nanti ada kaitannya dengan motivasi. Nah, motivasi kita itu untuk apa? Nanti nanti saya tampilkan sebuah video tugas-tugas anak. Ya, sebenarnya tujuannya hanya sekedar satu, saya kasihkan tugas ke anak video seperti ini, dan anak pun sudah akan mempraktekkan praktek baiknya seperti itu. Nah, jadi tadi ada pemantiknya adalah pertanyaannya membuang sampah. Ya, dan selain membuang sampah apa lagi yang didapat dari video satu dan video yang kedua? Adalah apa lagi yang didapat selain membuang sampah? Datang lebih awal. Nah, dari sana sebenarnya kita juga di sana ada dalam tadi penjelasan Ibu Wati Lulu itu ada profil pelajar Pancasila. Kebetulan saya juga mengajar di profil pelajar Pancasila. Nah, di sana nanti ada video tentang kebersihan, gotong royong dan sebagainya. Nah, di sana kita ketika membuang sampah itu kita tanpa disadari membuang sampah tadi itu kita sudah membantu membersihkan ruangan yang kotor. Bayangkan kalau kita ditindakkan oleh anak-anak itu ada suatu budaya positif seperti tadi. Sama kita mau lewat ada sampah tinggal diambil dibuang. Tanpa mengurangi kita tindakan yang tadinya. Tujuannya tanpa mengurangi nilai tujuan tersebut. Memanfaatkan teknologi. Ada salah satu video ya, yang sedikit saya lucu juga ini untuk yang kontennya anak. Itu kan anak yang setiap kali itu selalu bermain game. Nah, kita gimana caranya supaya kita dialihkan? Kalau kita dilarang anak main game itu semakin dia akan bermain game terus. Coba kita manfaatkan, dialihkan ke teknologinya. Ini tugas anak tanpa disadari. Ini anak membuat kreasi dari saya berikan contoh itu. Kita tanpa memberikan suatu tugasan ke anak, hanya memberi suatu contoh. Coba kalian buat prakasa ini untuk budaya positif, ya. Jadi membuat konten intinya saya itu adalah dalam tugas ini membiasakan anak itu berbuat baik. Tanpa diajari oleh kita intinya. Ya, saya hanya memberikan suatu contoh saja dan anak itu langsung membuat. Ternyata anak itu lebih senang terhadap ini. Salah satunya adalah tentang teknologinya. Nah, sebenarnya ada salah satu anak yang senang ketika tidak ada gurunya dia main game. Nah, gimana caranya kita dirubah paradigmanya? Jadi jangan terlalu banyak main game-nya, tapi banyak membuat konten-konten yang positif. Nah, seperti ini sebenarnya banyak untuk video-video, termasuk video-video motivasi yang lainnya. Ini sebenarnya anak itu lebih banyak membuat kreatifnya lebih pandai daripada kita. Tadi yang kita itu baru sederhana. Kalau anak lebih pandai lagi. Ya, ini intinya mah kita hanya memberikan coba ini enaknya anak itu seperti apa. Jadi kita mengikuti daripada perkembangan anak. Kalau kita dipaksakan malah tidak bisa. Jadi sebisanya anak aja. Kayak kembali lagi ke pembahasan tadi ada pertanyaan motivasi tadi.
Ini tentang motivasi perilaku manusia. Nah, nanti ini untuk motivasi perilaku manusia terbagi menjadi 3. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Haji dulu. Itu ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya kita melakukan suatu tindakan itu ke anak. Biasanya anak mau nurut, itu ada 3 kategori biasanya. Ya, 3 kategori nurutnya anak itu karena yang pertama itu kena hukuman, jadi takut duluan. Pasti dia nurut. Yang kedua itu adalah karena dapat imbalan hadiah. Ini manusiawi. Ya, kalau ketika ada imbalannya, ada hadiahnya, pasti kita semangat. Dan yang terakhir itu adalah untuk menjadi orang yang mengenal diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ini dari kesadaran si anak itu sendiri tanpa adanya paksaan. Jadi ketika saya ambil sebuah contoh tadi, video yang saya kirimkan tadi itu adalah sok kamu kreasi sendiri. Karena anak itu dia lebih senang dengan kreasinya. Tanpa adanya imbalan tidak ada. Ya, tidak ada satu tekanan hukuman, tidak ada. Jadi intinya adalah dalam motivasi ini kita itu nanti dibagi, nanti insya Allah dijelaskan nanti pada materi yang kelima kalau masalah ini untuk yang motivasi ini. Nah, jadi intinya sekali lagi pada motivasi perilaku manusia itu dari eksternal dan internalnya. Nah, yang 1 dan kedua itu masuk kategori eksternal karena tekanan tidak sesuai dengan hati nuraninya, melainkan ada satu bisa jadi imbalan ataupun tekanan, itu baru nurut. Yang terakhir itu adalah dari hati dirinya sendiri, dari hati nurani. Ya, jadi itu penjelasan untuk motivasi perilaku manusia. Berikutnya keyakinan sekolah dan kelas. Nah, ini dalam pembahasan keyakinan sekolah dan kelas, nah ini biasanya ketidaknyamanan anak itu kembali lagi dalam suatu pertanyaan. Ini untuk pertanyaan pemantik. Apakah sama keyakinan kelas sama peraturan kelas? Ada yang bisa jawab? Apa Pak? Keyakinan kelas dan peraturan kelas. Keyakinan kelas. Udah lain Pak. Beda. Apa yang membedakan, Pak Jaja? Ustaz Jaja. Kalau keyakinan kelas itu merasa apa yang ada dalam aturan di kelas itu sudah diakui benar oleh siswa ataupun wali kelas. Sedangkan satu lagi apa Pak? Keyakinan kelas itu yang harus diberlakukan dan harus dilakukan oleh kelas saja itu. Kelas itu saja. Kalau keyakinan kelas itu merasa dia semua kelas itu yakin benar. Jadi secara kelas. Terima kasih Pak. Ada lagi yang lain? Dibantu saja. Ya, ini untuk yang ibu-ibu yang cantik-cantik ini biar semangat tidak tidur lagi. Istri ini. Ini ada pertanyaan yang untuk ini ada untuk ibu-ibu. Ada yang bisa menjelaskan perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ada yang bisa membedakan? Tadi ada masukan dari Sajaja, itu ada benar. Ada lagi? Ya, boleh Bu Desi. Boleh Bu Desi. Ini aslinya ini adalah guru BK ini aslinya. Ini aslinya ada pelajaran guru BK-nya. Apa? Boleh Bu Desi. Enggak apa-apa. Baik Bapak, mau sedikit aja ya, karena saya juga mungkin masih merasa juga. Ini hanya yang kami ketahui gitu ya. Kalau peraturan kelas mungkin dibuat secara sepihak ya, ditaati oleh semua siswa gitu, kesannya wajib. Sedangkan keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama antara guru dengan peserta didik dan disepakati secara bersama, ditaati juga secara bersama. Seperti itu mungkin yang saya pahami. Oke. Ya, terima kasih Bu Desi. Ya, terima kasih Ustaz Jaja dan Bu Desi. Ya, jadi itu adalah benar. Jadi identik daripada keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, kalau peraturan itu aturan, ya, dan harus biasanya ada kata ditaati. Nah, di sini adalah suatu yang suatu
Ini seperti undang-undang lah, istilahnya harus tindakan yang harus sekiranya ketika ada suatu kesalahan, apa itu harus peraturan pelanggaran itu biasanya pada peraturan. Nah, salah keyakinan ini itu tidak bisa dibentuk, ini harus dalam arti nurani dari sebuah motivasi, keinginan. Jadi ketika untuk kita untuk memperbarui, jadi istilahnya untuk merubah, itu ada satu keyakinan. Nanti ada sebuah contoh-contohnya, ya. Itu salah satunya, makanya sedikit perbedaan. Kalau aturan itu harus dipatuhi, ketika tidak dipatuhi maka Ada sanksi. sanksi. Nah, betul Pak Ustaz aja. Nah, kalau keyakinan kelas di sini itu suatu keyakinan yang tidak ada sanksinya, jadi harus dari hati nurani dan harus istilahnya bisa juga bersama-sama, bisa juga, tapi tidak ada sanksi, ya seperti itu. Next, Bu Haji. Ada sebuah contoh di sini, ya nggak apa langsung aja. Nah ini keyakinan sekolah ataupun kelas. Oke, nah ini keyakinannya bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Nah ini sudah dijelaskan secara murid. Keyakinan kelas berupaya pertanyaan-pertanyaan universal. Ya. Terus pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah ini suatu motivasi. Biasanya kalau saya sendiri itu karena biasa untuk pelajaran untuk bukan ya, karena saya ditugaskan untuk yang di BLK. Pertama kali yang saya buat itu pada anak, pertanyaannya kamu ambil jurusan yang kamu dapat itu untuk apa? Mau tujuannya apa? Nah itu salah satunya adalah dalam bentuk pertanyaan keyakinan bahwa dia sekolah di sini itu mau kemana? Kantor, TKJ. Nah, jadi intinya mau kerja kemana? Nah itu suatu keyakinan sehingga dia termotivasi untuk belajar lebih giat lagi. Nah itu salah satu sudut sebuah pertanyaan. Keyakinan kelas sebaiknya suatu dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah itu ada di diskusi tadi. Oke, next berikutnya. Nah ini contoh-contoh keyakinan kelas. Nah ini ada yang kelas 1 SD, keyakinan kelas 5. Ya, setiap anggota kelas perlu belajar. Nah ini salah satunya yang sering kita pada SMA ini. Biasanya kalau saya itu mengambil satu tindakannya adalah arah tujuan anak ini mau apa belajarnya. Ya tadi yang kemarin yang barusan saya ambil sebuah video itu adalah tentang profil pelajar Pancasila. Tadi banyak tuh untuk video-videonya, malah ada anak yang gotong royong dan sebagainya. Jadi termotivasi sebenarnya dari anak itu termotivasi dengan sendirinya. Baik, next berikutnya. Oke, itu saja. Ada tanya saat ini antara untuk motivasi atau cerita coba ada. Nanti terakhirnya. Kesepakatan kelas. Yes, kalau kesepakatan sama ini. Jadi kita bahas itu adalah keyakinan sama peraturan kelas. Jadi kesepakatan itu masuk dalam keyakinan kelas. Ya, jadi kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas itu sebetulnya sama saja. Tetapi di sini apabila keyakinan kelas itu sudah disepakati, maka namanya adalah kesepakatan kelas. Jadi kalau belum disepakati itu namanya adalah keyakinan kelas. Dan memang sebaiknya adalah sudah disepakati, sudah ditandatangani oleh siswa. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas dengan curah pendapat tadi, jadi semuanya dari siswa, gitu kan? Berpendapat, kita hanya memfasilitasi saja membuat keyakinan kelasnya. Kemudian setelah jadi keyakinan kelas tersebut, lalu sebaiknya adalah siswa tanda tangan. Menandatangani itu, kemudian wali kelas juga menandatangani, orang tua siswa juga menandatangani. Nah, ketika sudah terjadi penandatanganan itu, maka namanya adalah kesepakatan kelas. Itu sih, menurut saya. Saya ada tambahan? Baik. Terima kasih Pak Rofim atas paparannya dan video-video inspirasinya luar biasa. Memang begitu ya Bu Nining ya, kami juga sama menanyakan kepada pengajar praktik kami gitu ya. Mungkin di era kurikulum merdeka ini banyak sekali perubahan istilah-istilah baru ya. Kita istilah yang pertama aja belum maksimal menerapkan, ada istilah yang baru gitu ya Ibu ya. Tapi kesepakatan dan keyakinan insya Allah tujuannya sama, yaitu
segala hal yang disepakati oleh murid dan kita, guru, bahkan mungkin bisa ke orang tua ya, Bu ya. Selanjutnya Bapak Ibu hebat semuanya, pemaparan yang akan disampaikan oleh Pak Makrus tentang kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol. Kepada Pak Makrus dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira menurut Bapak kebutuhan dasar manusia apa ya? Bu Evi, kira-kira? Tuh banyak, makan, terus apa lagi minum, terus tidur, terus piknik, terus rumah. Ternyata berbeda gitu ya. Saya dapatkan ilmu ini berbeda sama dengan teori Maslow. Dulu selama ini kita mengenal teori Maslow ya. Teori Maslow itu kan ada 5 gitu kan, hierarki gitu kan. Ada yang tentang, kita lihat. Jadi kebutuhan dasar manusia, terutama siswa, itu ada 5. Silakan tuh. Terus lanjut. Jadi semua manusia ini, jadi manusia, siswa terutama, ini kaitannya sama siswa. Siswa itu kebutuhan dasarnya ada 5. Yang pertama, mereka butuh bertahan hidup atau survival. Yang kedua, mereka butuh kasih sayang dan rasa diterima. Love and belonging. Kayak Fitri aja. Love and belonging. Jangan kaget. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan, freedom. Keempat, kesenangan atau fun. Dan yang kelima, penguasaan atau power. Kelima kebutuhan dasar ini harus disadari oleh semua guru, bahwa anak-anak itu membutuhkan 5 kebutuhan dasar. Yang pertama survival, kebertahan hidup, kasih sayang, bisa diterima, kemudian kebebasan, senang, dan penguasaan atau power. Next. Berikutnya, langsung saja. Next, Bu. Nah, kita ke tadi kasus. Ada seorang guru wali kelas 10 LKPS 1 sedang bingung menghadapi muridnya yang bernama Tommy. Anak ini sering meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan kita lakukan? Kira-kira apa? Dengan jawabannya, next, Bu. Karena dia lapar, maka yang pertama itu adalah kebutuhan survival. Dia harus bertahan hidup. Sehingga si Tommy ini dia harus bertahan hidup kasusnya. Kemudian yang kasus yang kedua, ini adalah kebutuhan akan kasih sayang dengan kasih sayang dan rasa yang dia terima. Artinya apa? Dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Kemudian ketika dia melaporkan dirinya kepada guru dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya menjadi memperhatikan. Murid kita itu senang diperhatikan dan senang diterima. Duh, jangan ganteng, kamu pintar banget dan sebagainya. Dirayu, diberikan pujian pada mereka, itu merupakan kebutuhan dasar murid. Ya, berikutnya. Nah, yang kasus yang ketiga ada tentang kekuasaan juga. Berikutnya, Bu. Kemudian akan kesenangan. Di dalam kurikulum Ki Hajar Dewantara amalnya dan filosofi AD bahwa anak itu belajar itu dibawa senang. Jadi ketika belajar bawalah siswa dalam keadaan senang. Kebutuhan akan kesenangan, fun, bermain. Jadikan mereka itu bermain adalah belajar adalah bermain. Ternyata anak yang namanya anak tidak ada anak SMK saja. Mau SD, TK, SMP, SMK pun masih senang diajak bermain. Itu kebutuhan dasar manusia terutama siswa. Ajaklah kebutuhan akan kesenangan. Berikutnya, Bu. Nah, ada penguasaan, freedom, kesenangan, terus kebebasan, penguasaan, survival, cinta dan diakui. Sekarang saya pengen berbagi satu lagi tentang apa namanya restitusi. Kata-kata baru, restitusi menurut Gosen tahun 2004
menciptakan bagaimana kondisi murid bisa memperbaiki kesalahannya. Kita anggap semua murid ini pernah melakukan kesalahan, namanya juga siswa. Ya. Dan bagaimana cara memperbaiki kesalahan itu? Ada namanya restitusi. Bagaimana cara menanamkan disiplin pada murid. Pada bab ini, tadi dari di awal bagaimana tentang kedisiplinan positif, teori motivasi. Teori motivasi itu menggenggam tangan. Gimana caranya mereka bisa memaksa orang supaya membuka ini tapi nggak mau, tanpa ada dorongan dari diri sendiri nggak mau. Nah, di sini restitusi ini juga bagaimana memperbaiki kesalahan. Next Bu. Ternyata Bapak Ibu dapat ilmu baru lagi bahwa kita sebagai guru itu ada 5 posisi kontrol. Ya, dan sering mungkin kita pernah di sini, pernah di posisi sini, pernah di posisi sini, 5 posisi kontrol ini berdasarkan ilmuwan, berdasarkan ilmu pendidikan. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Ketika ada murid yang datang telat, hei kamu datang telat terus, lari, penghukum. Ya, sering nggak kita melaksanakan itu? Sering. Ya, seperti ini yang kita lakukan. Kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ketika ada siswa datang, biasanya guru kalau posisinya sebagai pembuat rasa bersalah, kamu telah mengecewakan Bapak. Terlalu. Kalau cowok ke cewek batas. Nah, ya sama aja. Pokoknya membuat anak merasa bersalah. Ya. Kemudian posisi yang ketiga, guru sebagai teman. Ya. Guru sebagai teman, ya kita memposisikan sebagai teman pada kamu tidak menganggap maunya Bapak sebagai ini, gitu. Tolonglah, gitu kan. Tolonglah Bapak supaya kamu lebih datang lagi dan sebagainya. Ini kita sebagai teman. Kadang kita melaksanakan seperti kayak gini. Ada juga guru sebagai pemantau. Pemantau, ketika ada siswa telat, coba lihat peraturannya apa ya gitu. Peraturannya apa? Oh, peraturannya datangnya harus jam 6.40 atau jam 6.30. Kita memantau, kita memberikan aturan, kita memberikan pemahaman dan lain sebagainya. Memantau. Nah, terakhir guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer ini yang paling baik, ya, dimana guru mencarikan alasannya kenapa, bagaimana cara memperbaikinya, bagaimana kelanjutannya, seperti apa dan sebagainya. Nah, 5 posisi ini dilakukan semua oleh seorang guru. Kapan, siapa yang terbaik dan sebagainya, tergantung situasinya. Ya. Kadang kita memperlakukan sebagai pembuat hukuman, sebagai penghukum. Ya wajar karena kita memang mendisiplinkan siswa, apalagi di sekolah ketahanan seperti diajarkan di tujuan drama ini. Ketika anak melanggar kedisiplinan atau ada hukuman dan sebagainya. Tapi timbulnya kedisiplinan yang positif. Apa disiplin positif itu? Disiplin yang timbul dari kesadaran dirinya sendiri. Oke ya. Jadi ada 5 materi saja. Maksudnya 5 posisi ini. Yang pertama penghukum, yang kedua membuat orang bersalah, yang ketiga guru itu sebagai teman, ketiga guru itu sebagai pemantau, dan terakhir sebagai kontrol manager. Ini ilmu yang bisa saya share kepada Bapak Ibu guru dalam mendidik anak siswa-siswa kita. Lanjut Bu, kayaknya sudah selesai. Terus, berikutnya. Kalau ini manajer ini yang terbaik, dia juga pertanyaannya, kenapa kamu telat? Nah, gitu kan. Kenapa kamu telat? Kemudian, bukankah kamu pengen menjadi seorang tentara? Bukankah kamu pengen punya tujuan? Gitu kan. Jadi dikuatkan karakternya. Kemudian evaluasi dirinya. Ini kalau posisinya sebagai manajer. Jadi ditanyakan, dikuatkan wataknya, tujuannya seperti apa. Kemudian diposisikan sebagai individu yang positif. Ini yang harus dilakukan kalau guru sebagai seorang manajer. Berikutnya Bu, nah segitiga restitusi akan lebih menarik lagi yang akan disampaikan sama Ibu Dia. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, terima kasih masih bertahan di tempat duduknya. Ini sangat luar biasa ya.
Ibu Tia kok masih CGP-nya di SMK 2 gitu ya. Untuk saya sih alhamdulillah ya Bapak Ibu, dari balai besarnya masih nama SMK Negeri 2 Indramayu. Jadi mohon izin dan mohon berkenan, mungkin saya masih di sini dan alhamdulillah terima kasih ya, karena rezeki yang sangat berlimpah itu adalah mempunyai rekan dan lingkungan yang saling mensupport ya, dengan dibuktikan Bapak Ibu yang luar biasa masih ada di depan kami sampai saat ini dan mungkin menunggu sampai selesai. Terima kasih banyak. Kami lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Rasanya deg-degan sebenarnya, malu juga, masih banyak yang senior, Pak Jaja mohon ampun ya, terutama yang seniornya kami ya, karena bagian materi saya itu tentang segitiga restitusi yang insya Allah Bapak Ibu luar biasa yang di depan saya ini sudah menerapkannya ya. Tapi mungkin karena posisi kami memang sedang di pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu yang saya banggakan, segitiga restitusi yang tadi disampaikan oleh Pak Makus ya, pengertian restitusi itu sendiri bahwa ada 3 tahapan untuk memudahkan para guru serta kita di rumah sebagai orang tua anak-anak hebat kita ya Bapak Ibu ya, untuk melakukan proses menyiapkan anak untuk melakukan restitusi. Bapak Ibu, ini segitiganya ya, yaitu ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Dari tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas ya, di sini dijelaskan hasil dari pendidikan guru penggerak bahwa berdasarkan prinsip membuat salah adalah bagian dari proses pembelajaran. Tidak ada yang membuat kesalahan, baik itu hal yang kecil yang tidak bisa kita kontrol ya, maupun disengaja ataupun tidak disengaja. Kemudian berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas yang sukses. Dan yang ketiga, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas yang gagal, karena sudah merasa dirinya salah. Kamu salah gitu ya, kamu mah mohon maaf BODOH gitu ya, jadi udah salah gitu ya. Semakin dikritik, oh saya ini adalah manusia yang gagal. Dengan segitiga restitusi itu kita menghindari hal-hal emosional yang seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian dalam menstabilkan identitas, kepada pas kita praktek kepada para peserta didik, Bapak Ibu bisa memberikan kata-kata yang pertama ketika anak, kenapa kamu masuk kelas terlambat gitu ya Pak Jaja. Kemudian pas menjawab kita membuat suatu respon ya, bahwa semua manusia itu tidak sempurna. Saya khususnya juga ya, walaupun sebagai guru pasti pernah berbuat salah mungkin dalam konteks yang berbeda. Jadi kita mengembalikan identitas anak tersebut ya, bahwa tadi kesalahan itu adalah sebuah proses dari pembelajaran. Bagaimana cara kita mengembalikan identitas anak itu untuk bisa memperbaiki kesalahannya dengan beberapa poin respon untuk bisa kita jawab kepada para peserta didik kita. Kemudian validasi tindakan yang salah. Di poin ini yaitu ada 3 prinsipnya, bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif untuk memecahkan permasalahan atau kesalahan yang sudah dibuat oleh para peserta didik kita, dan mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid atau anak tersebut. Selanjutnya, ada beberapa jual pertanyaan yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk bisa memvalidasi tindakan yang salah. Berikut adalah beberapa kata-katanya. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Pokoknya kata-kata ini insya Allah ya, apalagi Bapak Ibu wali kelas, kemudian di sini ada Bapak Ibu Kakomri, Waka dan sebagainya, pasti sudah selalu memberikan
bimbingan kepada anak-anaknya, namun pemantapan aja di hari ini bahwa apa yang kita lakukan itu sebenarnya sudah segitiga restitusi atau memang belum maksimal. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Ketika kita sudah menstabilkan identitas, anak sudah mampu mengeluarkan kata-katanya bahwa iya Bu, saya salah, kenapa melakukan hal itu, saya minta maaf. Kemudian tadi kita sudah memvalidasi tindakan yang salah, baru kita menanyakan keyakinan apa yang harus diperbaiki dan sebagainya. Dalam menanyakan keyakinan ini menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jangan sampai tadi ya kita muncul lagi ke peraturan, tapi keyakinan bahwa anak akan memperbaiki kesalahannya dalam diri sendiri. Kemudian ketika identitas sukses telah tercapai langkah 1 dan langkah 2, maka murid akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Di sini ada kata-katanya ya. Baik kamu salah ya, apakah ada hal yang harus kita sepakati untuk bisa merubah kesalahan kita itu ya. Nanti ada selalu bertanya biar anak itu tergali motivasi dalam dirinya untuk tidak terpaksa atau dorongan dari kita. Kita selalu menstimulus dan selalu proaktif bagaimana anak bisa memperbaiki kesalahannya dari dorongan dirinya sendiri. Kemudian Bapak Ibu, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan segitiga restitusi adalah perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan atau kesepakatan yang sudah disetujui bersama. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalahnya. Tadi dengan menanyakan keyakinan, apakah kamu bisa merubah kesalahan yang ada dengan cara apa yang harus kita sepakati untuk keterbaikan yang akan datang, seperti itu. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan dan perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanya kapan akan dimulai dan kapan diperbaiki masalah tersebut agar benar-benar kesalahan yang dibuat itu bisa terselesaikan dan diberikan solusi yang terbaiknya. Terima kasih Bapak Ibu, cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ini kalau dari segi positif atau negatifnya dan internal serta eksternalnya, setiap kali kita menegur anak atau mungkin kita tadi menasihati anak, kontrol tadi itu kontrol tadi itu kalau dari segi agama, maaf ya, ada satu ayat mungkin la ikraha fiddin. Dalam agama itu tidak ada paksaan. Dalam hal ini kita membimbing anak, kalau konsep tadi dipakai itu ke anak dengan dipaksa, mungkin ada dua perubahan nanti. Mungkin ada yang bisa, ada yang tidak. Karena warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu CIP. Saya mau ngasih refleksi aja. Jadi bukan pertanyaannya. Ini sebuah refleksi apresiasi saya untuk Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 2 Indramayu. Saya merasakan banyak hal luar biasa yang hari ini ditampilkan, ya, dan terutama kawan saya yang paling dekat. Ya, saya bersyukur dulu apa ya, ngompor-ngomporin beliau, ayo CGP, dan sekarang kelihatan hasilnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu, budaya positif itu betul tadi sudah dipaparkan bahwa bukan
tidak harus kemudian yang namanya bergerak menggerakkan itu harus kita selalu turun tangan langsung, tidak. Terkait dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Jaja, saya teringat beberapa bulan yang lalu, ya kurang lebih 1 bulan kemarin, itu sempat viral juga ada sekelompok anak muda yang kemudian membersihkan sungai, kalau nggak salah di Cimahi ya, di Cimahi. Kemudian sampai diberikan bendungan sementara gitu untuk menjaga sampahnya tidak kemana-mana, sampai juga dengan dipasang CCTV di situ tadi. Jadi ya CCTV yang on 24 jam dan sudah bikin MOU antara pemerintah setempat dengan kelompok pemuda tadi bahwa ketika nanti kami akan membersihkan sungai itu, maka suatu saat terpantau oleh kamera CCTV kami ada warga yang buang sampah di situ, maka kami berhak untuk mengembalikan sampah tadi ke rumah warga tersebut. Itu sampai MOU-nya seperti itu. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya nggak sampai seminggu penuh. Artinya tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, Pak Mahfuz terakhir tadi juga menyampaikan bahwa kesadaran dari diri itu jauh lebih penting, dan ini butuh proses yang tidak sebentar, ya, butuh proses yang sangat panjang. Jadi saya sudah sangat bahagia, saya sudah sangat senang ketika teman-teman di depan ini sudah punya pemahaman tentang budaya positif, pemahaman bagaimana kemudian ada yang namanya kesepakatan kelas, ada yang namanya keyakinan kelas, ada yang namanya tata tertib. Mudah-mudahan ke depan juga sudah tidak ada lagi di SMK 2 punishment gitu kan. Kenapa? Kalau masih hukuman ya bukan kurikulum merdeka gitu, bukan sekolah yang merdeka. Nanti kita buat dalam berjalannya waktu, saya yakin SMK 2 akan benar-benar menjadi kampus merdeka yang aman, yang nyaman buat siswanya. Kemudian semua budaya positif itu muncul dari siswa, ya, dengan bantuan Bapak Ibu guru yang kemudian berkampanye secara masif, ya, bukan lagi menjadi sebuah tata tertib yang yang menakutkan. Sama seperti Hambutan, Ustaz, barangkali saya salah, mohon diluruskan. Sama seperti sholat. Sholat ini bagi sebagian kita adalah aturan, harus sholat. Tapi bukan menjadi sebuah keyakinan bahwa kita yang butuh sholat. Nah, ketika sholat itu adalah sebuah keyakinan, kita yang butuh sholat, kita yang butuh waktu untuk bersyukur kepada Allah, kepada Rabb-nya, maka insya Allah apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita, apa yang disampaikan oleh kiai-kiai kita, bahwa bahwa sholat itu menjauhkan kita dari nahi munkar, itu akan tercapai. Tapi kalau kalau sholatnya hanya sebagai penggugur kewajiban, tata tertib tadi, aturan yang harus dijalani, ya sampai kapanpun makna sholatnya nggak akan terlalu. Mungkin itu sedikit dari saya. Sekali lagi saya apresiasi dengan Bapak Ibu semua. Saya minta tepuk tangan buat Bapak Ibu CDP yang ada di sini. Terima kasih atas apa yang disampaikan, dan mudah-mudahan semua yang sudah didesiminasikan itu juga tidak berhenti sampai di sini, tapi nanti terus secara masif disampaikan kepada rekan-rekan, kepada siswa-siswanya, supaya nanti betul-betul ada perubahan yang signifikan di SMK Negeri Indramayu. Ya, kita doakan bersama, mudah-mudahan kawan-kawan kita CGP yang ada di depan ini bisa lulus dengan nilai yang terbaik, dan tidak hanya itu, dan mudah-mudahan nanti juga teman-teman guru muda lainnya bisa segera menyusul untuk jadi CGP, biar sama-sama belajar, sama-sama mewarnai kampus merdeka kita SMK Negeri Indramayu. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf bila kami berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak fasilitator kami atas segala supportnya. Bapak Ibu, sebelum kami akhiri, mari kita berdoa bersama.
Semoga segala apa yang kita lakukan itu untuk kebermanfaatan bagi kehidupan kita. Pada Bapak Markus untuk bisa memimpin doa penutup di kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bapak Ibu hebat semuanya, kami haturkan beribu-ribu terima kasih. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Semoga kebermanfaatan ada pada diri kita dan lingkungan kita semuanya. Sebelum saya tutup, saya punya pantun Bapak Ibu. Pergi berkunjung ke rumah mantan. Di rumah mantan duduknya lesehan. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatian dan mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.